Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama kepala sekolah. Pada modul 3.1 terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Rangkas Bitung dan Kepala Sekolah SMP 4 Rangkas Bitung. Berikut hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Semoga kita sehat selalu ya Pak ya, supaya kegiatan kita kalau sehat juga bisa berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai Pak. Sekaligus saya juga ingin belajar banyak Pak ya, ingin belajar banyak, ingin mengambil pengalaman yang sudah Bapak lakukan. Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Saya juga CGP. Ya Pak ya. Calon guru pensiun. Aduh, berarti kita beda ya Pak ya, tapi sama, hampir sama. Terutama untuk modul 3.1 terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak mengingat Bapak itu sudah menjadi kepala sekolah cukup lama ya Pak, dalam waktu yang sudah sangat lama, tentunya memiliki banyak pengalaman yang luar biasa, terutama dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Nah, terkait hal itu Bapak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya begini Bapak, selama ini kan Bapak sering mengambil keputusan-keputusan terkait kasus-kasus yang dihadapi yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, bagaimana nih Bapak bisa mengidentifikasi kasus waktu istirahat habis, mohon masih berdoa, saya masuk ke kelasnya masing-masing. Tunggu berbagai yang ya berharap semuanya berakhir dengan positif. Misalkan kalau misalkan kalau sekolah itu kan nyawanya, kurikulum itu kan pembelajaran ya. Nyawanya kurikulum itu pembelajaran. Jadi kalau pembelajarannya tidak ada, berarti sekolah tidak ada. Nah, supaya pembelajarannya itu berjalan dengan baik, dengan lancar, maka kurikulum itu harus membuat jadwal. Nah, dari jadwal itu nanti kan terencana guru-guru itu ngajarnya kemana, jam keberapa. Nah, kadang-kadang sebelum pembuatan jadwal terjadi, ini pembagian tugasnya juga kadang-kadang dilema. Di satu pihak misalkanlah mata pelajarannya berlebih, di satu pihak mata pelajarannya gurunya tidak ada. Sedangkan pembelajaran harus berjalan dengan baik, harus lancar dan semua diberikan untuk pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Kita harus bisa mengambil keputusan guru mana yang bisa misalkan untuk mengajar tambahan untuk mengisi guru yang tidak ada tersebut, yang mata pelajarannya memang
keputusan. Walaupun di guru yang bersangkutan itu misalkan merasa keberatan karena bukan mata pelajaran yang bersangkutan. Mungkin dia ngajarnya apa, dikasih tugas tambahan mata pelajarannya apa. Cuma ya kepala sekolah mah enggak ngambil keputusan begitu saja. Kepala sekolah itu harus bisa melihat gitu ya segi positif dari guru tersebut. Misalkanlah kalau bahasa yang seruput lagi dengan bahasa yang lain mungkin agak nyambung. Yang eksa kalau dulu saya eksa biasanya dapat pelajaran minornya eksak juga. Jadi kalau eksak mengajarin eksak misalkan matematik diberi mata kuliahnya yang minor, jadi kita berkelayakan untuk ngajar IPA misalkan gitu ya, atau sebaliknya yang IPA bisa ngajar juga matematik. Nah, dengan melihat di situ ya guru-guru kalau diberi tugas tambahan ke mata pelajaran yang lain mah saya rasa tidak akan diberatkan. Guru juga mampulah gitu ya untuk memberikan pelajaran atau pelajaran yang memang dia tidak mampu gitu ya. Nah, untuk menutupi kekurangan itu ya guru-guru yang di sekolah harus bisa untuk mengisi mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian itu baru pembagian tugasnya. Kalau misalkan kira-kira nih Pak, langkah apa yang akan Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan dalam hal pengambilan keputusan dengan kasus yang tadi misalkan tidak sesuai dengan bidangnya, langkah yang biasa Bapak lakukan itu bagaimana? Karena kan kita sudah tahu ya guru mata pelajaran apa yang kurang dan guru mata pelajaran yang lebih ya, dari situ dipilah-pilah guru mana saja yang mengajarkan dan kelayakan untuk mengajar mata pelajaran selain yang dia mampu, juga mata pelajaran yang lain yang sekiranya dia bisa gitu ya, atau sanggup untuk memberi pengajaran. Nah, setelah kita pilih dengan diskusi dengan profesor itu, baru nanti guru yang bersangkutan yang akan diberi tugas tambahan itu kita ajak ngobrol gitu ya, diberi penjelasan atau apa, sepakat berarti kan kalau dia diberi tugas mata pelajaran itu tidak kaget karena sudah tahu gitu ya, dan dia bisa ya diinformasikan Dan dikomunikasikan Pak ya. dikomunikasikan, baru nanti dibuatkan SK pembagian tugasnya. Ulah dia dibuat SK-nya dulu ternyata tidak sanggup, nanti kan dia di SK-nya ya. Ganti-ganti sebelum diberi atau memberikan keputusan itu. Terus Pak, apakah biasanya keputusan yang Bapak ambil itu bisa dianggap sudah efektif dengan cara yang tadi langsung Bapak tunjukkan? Iya, dari kalau menurut saya itu sudah yang paling efektif, yang paling positif. Karena kalau kita tidak bisa begitu mengakomodir seperti itu, nanti ada kekosongan pengajaran untuk mata pelajaran itu. Menunggu guru honorer sekarang sudah tidak bisa, ya. Menunggu guru yang pindahan juga susah, karena setiap sekolah juga masih kekurangan guru. Guru yang ada saja, jadi kita rasa mungkin akan karena kemarin lulus P3 kan, ya. Mungkin ada yang keluar, pasti kan kekurangan guru lagi. Ada yang masuk, mungkin yang masuknya kita belum tahu mata pelajaran apa. Apakah nanti ada lebih di sini, kan harus pengolahan lagi gitu. Jadi kita ambil yang positifnya aja gitu ya, yang positif supaya tidak berpolemik di sekolah, tetap jalan KBR-nya. Pak, ketika Bapak sudah melakukan langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan, itu sudah Bapak anggap tepat Bapak ya langkahnya, kemudian Bapak anggap itu juga sudah sangat efektif Bapak ya. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Memang perlu Bu Ayu ketahui ya, siapapun juga
untuk mengambil keputusan itu pasti ada yang saya katakan, jangankan saya, sang presiden pun untuk mengambil keputusan ada yang cepat, ada yang lambat, sehingga ada anggapan dari masalah itu pelan-pelan amat itu dunia. Nah, saya juga seperti itu, pelan-pelan, yang penting nanti hasilnya itu positif semuanya ataupun maksimal positif. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dan hasilnya itu semua kebaikan untuk kita semua. Pak, kemudian pada saat menyelesaikan kasus tersebut nih Pak, kan dari satu kasus ya Pak ya. Dan apakah Bapak sebagai kepala sekolah biasanya memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut atau langsung menyelesaikannya di tempat? Kira-kira prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Jadi tergantung masalahnya ya. Kalau masalahnya misalkanlah pembagian tugas guru, itu sebetulnya sudah ada di setiap awal semester ganjil, awal semester genap, itu kan supaya kegiatan belajar mengajar di semester itu berjalan baik. Walaupun ada masalah yang lain, ya situasinya kita lihat dulu, apakah situasinya memang perlu waktu ya, atau harus diambil secepat itu. Nah itu kan tergantung nanti masalah yang dihadapi. Ada juga masalah yang memang perlu pemikiran dari semua warga, dari kepala sekolah, dari dewan guru, ya, dari orang tua. Nah itu perlu kesepakatan. Ada juga yang memang langsung gitu ya didoktrin ini kan kepala sekolah itu datang aturannya dari Pemda atau dari dinas pendidikan, jadi enggak, atau dari pusat aturannya. Jadi sifatnya situasional ya? Iya, situasi. Terus ini Pak, dari situ apakah dalam pengambilan keputusan itu ada orang lain atau faktor lain yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya tadi kata saya tergantung daripada situasinya tadi. Jadi bisa saja semuanya harus membantu terkait dengan masalahnya tadi. Dilibatkan ya? Iya, kalau masalahnya masalah tentang kekurikuleran, ya saya pasti minta bantuannya, yang ngebantu pasti Wakasek kurikulum. Kalau masalah kesiswaan, nanti hubungannya dengan Wakasek kesiswaan, dengan orang tuanya kalau menyangkut dengan kesiswaan gitu. Terus Pak, terakhir nih Pak, Ya. Mungkin kira-kira nih Pak, dari apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, Ya. Poin penting apa terkait dalam etika dilema yang bisa calon guru penggerak dapatkan Pak? Saya kan sebagai calon guru penggerak nih Pak, minimal saya dapat poin penting ini dari apa yang kita bicarakan ini. Karena suatu saat nanti akan calon guru penggerak itu akan menjadi kepala sekolah Pak. Nah mungkin Bapak bisa sampaikan Pak? Ya, jadi begini Bu Ayu, calon guru penggerak itu, ya CGP itu, memang tujuan pemerintah sekarang menjadikan CGP itu sebagai calon pemimpin. Pemimpin apa saja, terutama di pendidikan. Tapi ada juga yang CGP, dia ambil ilmunya saja, tidak mau jadi pemimpin, ada juga. Nah, sebagai bekal Bu Ayu kalau ke depan gitu ya, ini masalah etika itu nggak bisa untuk kepentingan pribadi saja. Ini kepentingannya ya umum gitu ya yang dilihatnya. Jadi jangan kepentingan sesaat, kepentingan apa, tapi kepentingannya untuk semuanya. Itu secara etika. Makanya saya kalau ada masalah apa-apa, ini selain diolah secara diri sendiri, baru nanti hasil olahan sendiri itu nanti disosialisasikan dengan teman-teman yang memang
menggarap masalah tersebut. Kalau kesiswaan tadi saya panggil ke batasi kesiswaan, nanti dari situ ada bisa juga masukan dari teman-teman guru. Belum juga nanti orang tuanya dipanggil, bagaimana pemecahannya. Ini menyangkut anak masalahnya mah gitu ya. Jangan salah tafsir. Nah itu etikanya seperti itu. Jadi semuanya bisa terlibat dan untuk semua, bukan untuk pribadi. Oh ini mah anak tertentu begini-gini, nggak bisa. Tuh, itu etikanya. Jadi intinya mah komunikasi dan kolaborasi ya Pak ya. Ya, Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan ya, orang yang terlibat dan juga kita melakukan kerjasama dengan yang ada di supaya kerja kepala sekolah kalau kerjasamanya semua dengan komunikasi itu enteng jalannya lancar. dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan semua gitu. Baiklah Bapak, Ya. terima kasih Ya. atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan nanti bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi maupun untuk calon ibu penggerak yang lainnya. Amin. Terima kasih juga sudah diwawancara. Mungkin ya itu pendapat yang bodoh dari saya ya. Itu mungkin masih banyak penjelasan yang masih kurang. Ini mohon dimaafkan. Nah itu sedikit aja itu informasi masalah pengambilan keputusan. Sebenarnya banyak sekali gitu ya keputusan-keputusan yang harus diambil oleh seorang pemimpin itu. Nah cuman Bu Ayu perlu ketahui bahwa pengambilan keputusan itu tidak akan menyenangkan semua orang, tidak akan. Yang penting kita di sini berusaha untuk menyenangkan semua orang, walaupun semua orang tidak akan disenangkan kalau menurut yang bersangkutan. Tapi kita berusaha untuk menyenangkan keputusan itu bisa diterima oleh semuanya. Itu aja. Jadi ya Pak ya, seperti yang penting Ya. bisa membuat seseorang itu lebih baik lagi ya Pak Ya, itu saja. jadi dari keputusan itu ya setidaknya lah itu ya kita berharap menjadi lebih baik dari yang sebelum diambil keputusan itu. Terima kasih Bapak ya. Amin. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Bapak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Kalau istilahnya kalau kita sehat kita bisa menjalani aktivitas dengan nyaman ya Pak ya. Insya Allah. Itu ya, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bapak karena Bapak sudah berkenan memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai, sekaligus saya juga ingin belajar banyak dari Bapak gitu, Pak. Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, terutama pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya Bapak sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang cukup lama ya Bapak ya. Tentu banyak sekali pengalaman yang luar biasa dalam hal pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan hal itu saya ingin mengajukan pertanyaan. Boleh Bapak? Boleh. Terima kasih ya Pak. Selama ini Pak, kan Bapak sebagai kepala sekolah sering mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, bagaimana nih Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu Pak? Seperti apa Pak? Saya balik bertanya dulu ya. Kasusnya pada semua warga, khusus pendidik, khusus karyawan TU, atau pada peserta didik? Sebenarnya boleh saya berikan kebebasan kepada Bapak, tapi biasanya kan kalau kepala sekolah biasanya berhubungan dengan misalkan karyawannya dulu, misalnya seperti itu. Oke. Untuk mengidentifikasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami sebelum kita mengambil keputusan, itu sangat
perlu keterhati-hatian lah, sangat hati-hati sekali. Contoh dari dua pandangan, menurut mereka itu benar mereka lakukan. Menurut kepala sekolah benar juga bisa. Atau mungkin yang benar ini menjadi tidak benar menurut pimpinan, yang benar menurut gurunya belum tentu benar menurut kepala sekolah. Tergantung kasusnya seperti apa. Contoh yang real, Bu Yayu punya putra misalnya. Hari ini izin, Pak, mohon maaf saya izin hari ini nggak bisa melaksanakan tugas karena anak saya sakit. Insya Allah kan saya jawab, mohon mangga, mudah-mudahan putranya cepat sembuh, amin. Terus besok lagi, Pak, mohon maaf saya belum bisa masuk. Besoknya lagi izin lagi belum bisa masuk. Besoknya lagi izin lagi belum bisa. Sekian hari, padahal yang sakit bukan yang bersangkutan. Iya. Maka jawaban saya lain lagi. Kalau sudah sekian hari, mohon informasinya. Iya. Bukan mendoakan tapi jadi Tetap mendoakan harus, tapi maksudnya memberi pengaruh kepada yang bersangkutan. Harusnya bersangkutan sudah punya solusi. Nggak mungkin saya terus-terusan begitu, kecuali memang anaknya nggak bisa ditinggalkan. Oke. Atau contoh kasus lain, Pak, saya izin pulang dulu ya Pak, jam istirahat siang. Saya ngantar anak saya pulang dulu, jemput anak dulu. Besoknya gitu lagi, dan akhirnya setelah jam istirahat terlambat misalnya. Iya. Dan itu dilakukan sering. Berarti yang tadi benar itu menjadi tidak benar. Kita sebagai makhluk sosial, saya sangat maklum sama, kadang izin ke teman-teman saya. Saya kalau kemana-mana pasti bilang kepada Wakasek, Bapak Ibu, mohon maaf saya agak terlambat. Meskipun terlambatnya hanya 2 menit, 3 menit, saya sudah antisipasi, mohon maaf saya terlambat. Bapak Ibu, hari ini saya nggak bisa ke sekolah karena bla 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 bla. Artinya bagaimana kita mengidentifikasi, dan dari pengamatan kita sehari-hari kita bisa tahu bahwa itu dibuat-buat atau tidak. Dan sama dengan siswa pun sama. Saya sering standby di depan untuk melihat anak-anak yang terlambat, anak-anak yang suka kesiangan, anak-anak yang jam istirahat kabur dari rumah sekolah. Jadi tergantung sejauh mana itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Selama masih bisa kita ajak ngobrol, kita ajak ngobrol. Jadi masih Bapak memberikan toleransi lah ya Pak dalam hal ini ya, tapi terkadang dimanfaatkan kadang-kadang seperti itu anggapan Bapak. Kalau dibilang dimanfaatkan enggak juga. Artinya kita harus bisa membaca dalam artian luas membacanya. Sebenarnya ada apa dengan teknologi tersebut? Ada apa dengan tersebut? Kalau sudah seperti itu, paling solusi berikutnya kita coba aja dialog. Kunaon, dia kata siangan baik, itu salah satunya. Atau bisa juga saya yang akan masuk kelas. Menggantikan Pak. Khusus sementara guru itu nggak ada, saya masuk ke dalam kelas itu. Iya, supaya lebih. Kalau memang guru itu terlambat ya, kita akan masuk kelas. Nanti kan guru itu, kalau guru yang normal, malu Pak. akan ada rasa segan. Segan dan malu. Secara langsung, saya misalkan kasus itu terjadi sama saya juga akan merasa sangat. Itu suatu peringatan yang mungkin terasa. Kalau dan saya yakin itu lebih bermanfaat dibandingkan kita harus keturutan. Menurut saya, karena tujuan kita bukan memberikan dia berubah sesaat saat kita tegur, tapi yang berubah selamanya menjadi sebuah disiplin yang positif, bukan disiplin karena terpaksa. Betul. Terus Pak, kira-kira nih Pak, selama ini kan bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bapak katakan sama-sama benar, kemudian juga mengandung nilai-nilai kebajikan, tetapi saling bertentangan pada saat itu, seperti yang tadi mungkin sedikit berat ya Pak ya? Nah, itu bagaimana Bapak menjalankan keputusan? Yang pertama yang saya ambil langkah yaitu kekeluargaan, paling utama. Kekeluargaan dulu, kita bisa dialog kok, ngobrol di ruangan, bukan pembinaan. Bukan ya, awas. Kalau sudah pembinaan itu bahasanya lebih apa ya, lebih tingkatannya lebih tinggi ya. Enggak manusiawi lah gitu, kadang-kadang keluar ya kita ada emosi. Saya menjaga itu kalau bisa sih. Kalau kekeluargaan kita bisa menganggap dia sebagai adik kita, sebagai kakak kita karena ada yang lebih senior dari kita.
atau bisa juga dengan kekeluargaan, bisa dialog, bisa juga lewat WA. Kalau mereka belum datang, ini nggak ada kabar, Nanyain melalui itu. lewat WA paling sampai begini, Bu Ayu, anak-anak nunggu di kelas mangga. Nah nanti dibalas yang bersangkutan, kalau yang itu dibaca pasti akan ngebalas gitu. Kalau nggak dari situ, mudah-mudahan tidak diulang lagi besoknya. Nah, kalau diulang lagi baru kita cara lain dengan ngobrol. Barangkali ada apa sih di rumah? Kan? Dalam hal-hal yang resmi, dalam hal yang lebih menantang lagi, kita lakukan dengan cara pembinaan saat briefing. Itu secara umum. Bapak Ibu sama saya juga punya keluarga, saya punya kepentingan, saya sebagai makhluk sosial, saya punya anak, saya punya istri, saya memaklumi Bapak Ibu manakala harus izin, tapi ulah terus-terusan. Atau saat Bapak Ibu ada di sekolah kan sempat berarti tolong dimaksimalkan. Jangan Bapak Ibu ada di sekolah tapi malah nggak ke kelas. Itu aja kan nggak dimaksimalkan. Udah nggak izin dia di sekolah malah nggak masuk kelas. Gitu. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah akan tersentuh untuk berubah menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Jadi langkah yang Bapak ambil ketika mengambil keputusan diutamakan kekeluargaan ya Pak Itu ya. yang nomor satu. Kemudian juga berkomunikasi dengan cara dipanggil Pak yang mungkin ya seperti itu tadi Ibu Bapak mengatakan dengan secara global dengan Rapat briefing. dinas, Seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya. Nah kemudian Pak, apakah keputusan yang Bapak ambil itu bisa dikatakan sudah efektif Pak untuk bisa menangani kasus tersebut? Menurut saya langkah-langkah yang saya lakukan itu boleh dikatakan efektif. Kalau 100% enggak. Karena Iya. mau dengan gaya bagaimanapun terus sudah mendarah daging, dan bukan karena tadi yang terpenting jangan sampai dia melaksanakan tugas karena terpaksa karena pimpinannya percuma. Tapi kalau Tidak dari hati ya Pak ya? tidak dari, kalau memang sudah menjadi kebiasaan yang positif, ada pimpinan misalnya nggak akan nongkrong di ruang guru, nggak akan ngobrol di salah satu tempat, anak dibiarkan di kelas gitu. Dan itu sangat sulit untuk diterapkan 100%. Saya rasa di semua satuan pendidikan pun sama. Betul. Susah sih memang mengubah karakter seseorang itu juga beda ya. Tadi yang terpenting Iya. harus tumbuh disiplin positif dari yang bersangkutan, bukan disiplin karena terpaksa ada pimpinan. Bagaimana menciptakan budaya positif itu sendiri Pak ya, Iya. terutama ya Pak ya. Kemudian Pak, ketika Bapak sudah melakukan langkah yang tepat nih dalam pengambilan keputusan, kemudian juga sudah dianggap efektif lah oleh Bapak gitu kan. Ada tidak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Pasti ada. Pasti Contohnya ada. seperti apa Pak? Tantangan dalam masih ada saja guru yang mungkin tidak mau berubah. Iya. Ada pasti itu ya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Iya. Yang terpenting apa? Kita jangan hanya bisa menurut. Yang terpenting keteladanan dari kita sendiri. Itu nomor satu. Kalau kita nyuruh datang awal, kita juga harus datang lebih awal. Kalau mereka mau kita ke kelas, kalau ada kelas kosong, nah kita sempat kita masuk. Kalau masalah itu nanti bakal 100% mengikuti apa yang kita sarankan atau enggak, lain lagi urusannya. Yang terpenting kita sebagai pimpinan tidak boleh berhenti melangkah. Nggak diturutin ini keputusan saya, udah biarin aja, nggak boleh kita jadi dari istilahnya berhenti, tidak akan melakukan sesuatu, sangat Salah ya Pak ya. Jadi minimal yang selalu Bapak lakukan adalah memberikan contoh. tetap harus itu, pembinaan tetap terus berjalan, ajakan tetap berjalan, terlepas nanti tetap ada yang mau berubah, tapi insya Allah sebagian besar mau berubah, karena itu tujuan kita bukan mengajak ke arah yang kurang baik, tapi justru kita mengajak ke arah yang lebih baik. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian Pak, pada saat menyelesaikan kasus misalkan ketika Bapak menghadapi kasus tersebut, apakah Bapak sebagai kepala sekolah ini biasanya memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau memang menyelesaikan pada saat itu juga gitu Pak? Tergantung situasinya. Tergantung situasi. Ya. Contoh tadi pagi misalkan pembiasaan literasi, Iya. ada beberapa kelas kosong, kita tanya langsung. Misalnya, kita libatkan para wakasek yang tidak bukan wali kelas masuk ke kelas itu, kan berarti kan langsung itu. Iya, betul. Langsung. Anak yang terlambat langsung kita dudukkan, ambil buku, kamu membaca di situ, kita pisahkan.
Kalau harus menunggu itu akan kurang efektif. Bisa juga menunggu karena yang bersangkutan mungkin belum ada, tapi kan tindakan yang langsung ada. Iya, betul. Nah, yang bersangkutan datang baru beliau berbicara kan, Iya. Pak mohon maaf saya terlambat, gini. Anak saya begini. Sekali mungkin kita maklum, tapi kalau diulang setiap hari Selasa begitu, mungkin perlu kita ajak ngobrol. Nah, perlu kita ajak ngobrol. Masih ngobrol ternyata itu lagi di tempat rapat dinas secara resmi kita berikan pembinaan pada semua. Bahwa pembiasaan ini bukan untuk anak-anak saja, tapi berlaku untuk kita. Bapak dan ibu guru untuk mendampingi. Untuk diberikan sebagai contoh juga ya Pak ya buat anaknya. Jadi berarti prosesnya itu situasional Pak ya dalam hal penyelesaian masalah itu. Terakhir nih Pak ya, mungkin kan kira-kira dari apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, yang poin penting apa nih yang Bapak bisa berikan mengenai dilema etika tersebut yang bisa calon guru penggerak dapatkan Bapak ya? Di mana suatu saat nanti yang namanya calon guru penggerak pasti kan akan menjadi kepala sekolah suatu saat nanti gitu ya. Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan tentang poin yang bisa jadi pembelajaran bagi kita? Cara apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah kita tidak akan berhasil kalau tidak ada komitmen dari yang bersangkutan. Mau cara apapun, kalau dari yang bersangkutan nggak ada komitmen berubah, mau dengan kepala sekolah siapapun nggak akan bisa berubah. Mau dengan kekeluargaan, dikumpulkan pembinaan dan sebagainya, kan karakter dan itu nggak punya komitmen dari yang bersangkutan akan sangat sulit. Tapi insya Allah dengan cara-cara tadi paling tidak ada sedikit yang berubah, meskipun tidak 100% dari yang bersangkutan. Iya, betul. Jadi kuncinya ada di komitmen dari yang Komitmen bersangkutan. Jadi itu bisa jadikan komitmen itu adalah salah satu langkah untuk kita menjadi seorang pemimpin ya Pak ya. Jadi guru, Iya. jadi kepala sekolah, jadi apapun itu pilihan. Betul. Manakala kita sudah memilih jadi guru dengan segala risikonya. Iya. Tapi kalau sekali mungkin kita mau. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, apakah kita harus ngantar anak-anak kita terus? Gimana kalau kita tugas nggak saya pernah di Citorek? Apa kita selalu alasan saya ngantar anak saya dulu? Iya. Tapi kalau sesekali kita maklum. Artinya kalau sudah berkali-kali harus ada solusi. Kalau nggak berubah juga, sudah dinasihatin, berarti memang dari dirinya sendiri nggak mau berubah, nggak ada komitmen berubah. Berarti tidak punya strategi untuk bagaimana menyelesaikan masalah sendiri ya Pak Kalau ya. sesekali saya pun kadang-kadang izin, Bapak Ibu, kepala saya mohon maaf terlambat karena ini. Tapi kalau tiap hari saya terlambat, apa malu sayanya. Betul Pak. Nah, kalau sudah timbul rasa malu berarti ada komitmen mau berubah, ada komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebaik mungkin. Berarti memang komitmen itu adalah nomor satu untuk dalam segala Dari dirinya sendiri dulu. Sebenarnya dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya Pak ya, gitu kan. Saya itu mencari guru yang untuk hadir di kelas, bukan guru yang nggak bisa hadir di kelas. Iya. Maaf ya Bu, Iya. sertifikatnya banyak, tapi di kelas nggak pernah itu. Anak-anak ngomong itu harus seimbang. Jadi tidak bisa memanage waktu seperti itu. Betul. Oh saya punya anak yang harus saya antar-antar. Mana unggal kayak guru gitu baik. Harus jemput, nanti pas siang terlambat lagi. Berarti harus ada upaya. Betul sekali. Jadi komitmen itu nomor satu. Ketika kita sudah memilih sesuatu ya Pak ya. Apapun itu karena pilihan. Ada siang, ada malam pilihan. Ada jadi guru pilihan. Segala risikonya sudah tahu. Nggak mungkin saya meninggalkan tugas saja mengajar kalau tidak urgen, kan gitu. Yang tidak urgen contohnya jemput anak, kan itu sebenarnya nggak urgen sebenarnya Pak ya, karena masih bisa oleh yang lain. Gitu. Bisa dijadikan satu. Memang itu kasus yang memang selalu terjadi, bukan hanya mungkin di sekolah Bapak, di sekolah saya Ya. mungkin banyak Pak. Kalau sekali-sekali sama maklum, tapi kalau jadwal rutin itu yang tidak maklum. Dia tidak punya ini ya, Iya. Saya juga pernah punya anak sekolah, anak saya waktu TK, nggak pernah. Masa iya saya di Citorek harus saya nyebut anak saya dulu. Karena ini karena merasa dekat akhirnya dimanfaatkan untuk selalu
Itu yang harus dihindari. Jadi kalau saya sih Pak, komitmennya begini Pak, kalau yang namanya pekerjaan itu sudah saya pilih gitu kan Pak, kalau saya intinya gini, biar rezeki saya atau gaji saya halal gitu Pak, saya mah kalau saya itu berarti saya harus menjalankan itu jadi supaya nanti enak dinikmati oleh anak dan saya sendiri gitu. Saya intinya begitu. Ketika misalkan saya ikhlas pun kadang-kadang anak sekarang pintar Pak. Ketika kalau saya mungkin sekarang bisa menilai ya Pak ya. Bu kenapa? Oh ibu masuk aja. Kok yang lain enggak? Cuma datang kasih buku seperti itu ya Pak ya, seperti itu. Ya pada akhirnya saya selalu memberikan pemahaman. Nggak mungkin dong saya menyalahkan teman saya juga atau misalkan dengan itu. Tapi saya bilang aja itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Itu pun saya sampaikan kepada anak sekarang kritis loh Pak. Anak sekarang kritis dibanding istilahnya ya kita kadang-kadang mendapatkan pertanyaan yang kadang-kadang di luar dugaan kita gitu seperti itu. Nah kan bagaimana kita menyikapi mereka tapi tetap menjaga nama baik kemampuan saya juga seperti itu. Itu kadang-kadang itu saya alami kadang-kadang di sekolah juga. Jadi itu yang tadi Bapak katakan komitmen itu hal yang utama ketika kita sudah memilih sesuatu. Baik nih Bapak. Ternyata cukup banyak yang kita bicarakan ya Pak ya. Terima kasih nih Bapak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa jadi pembelajaran bagi saya pribadi maupun bagi calon guru penggerak yang lainnya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.